Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Charles Tampani. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen Angkatan 2020 Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Hari ini saya akan membahas sebuah materi yang cukup menarik dari pembelajaran Teologi Pentakosta dengan tema baptisan roh. Dan inti dari pembahasan saya hari ini adalah seberapa besar pengaruh baptisan roh terhadap pengembangan diri remaja masa kini. Adapun subbahasan yang akan saya bahas pada hari ini, yaitu yang pertama kita akan sama-sama mempelajari apa yang dimaksud dengan baptisan roh. Kemudian yang kedua, bagaimana permulaan baptisan roh. Lalu yang ketiga, apa dampak dari baptisan roh. Dan yang terakhir adalah pengaruh baptisan roh terhadap pengembangan diri remaja saat ini. Oke, yang pertama kita sama-sama akan belajar apa itu baptisan roh. Sebelumnya teman-teman semuanya, dalam pemahaman kekristenan, setelah seorang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, orang tersebut perlu dibaptis air sebagai bukti bahwa ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah liturgis dalam kekristenan. Dan baptisan air juga sebagai tanda ketaatan iman seseorang. Setelah seseorang dibaptis air, maka langkah berikutnya adalah seseorang perlu menerima baptisan Roh Kudus. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14-16, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman semuanya, baptisan Roh Kudus adalah peristiwa di mana seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berdoa atau berkata-kata dalam bahasa baru seperti yang Tuhan taruh dalam hatinya untuk diucapkan. Ini bisa kita lihat dalam momen Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, di mana para murid yang menantikan Roh Kudus, mereka dibaptis oleh Roh, kemudian mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Nah, teman-teman semuanya, baptisan Roh Kudus untuk saat ini kita tidak boleh pahami bahwa hanya terjadi pada murid-murid di zaman Pentakosta, pada hari Pentakosta, tetapi Roh Kudus juga, baptisan Roh Kudus ini juga terjadi dalam kehidupan kita di zaman sekarang sebagai orang-orang yang mengaku diri pengikut Kristus. Baptisan Roh Kudus tidak sama dengan pengalaman lahir baru ataupun baptisan air. Namun bisa saja terjadi saat seseorang mengalami kelahiran baru atau dibaptis air sekaligus dibaptis oleh Roh Kudus. Teman-teman semuanya, kita akan belajar bahwa baptisan roh memiliki latar belakang atau permulaan terjadinya dalam kehidupan para murid. Nah, teman-teman semuanya, di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul 2 ayat 4 merupakan awal atau permulaan dari baptisan roh dan ditujukan melalui para murid berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru atau masa sekarang kita kenal dengan sebutan xenolalia. Orang-orang yang menyaksikan terjadinya percurahan Roh Kudus pada masa itu, mereka melihat bahwa para murid berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, bahkan berbicara dalam bahasa mereka. Nah, dalam konteks masa kini, dalam konteks sekarang, untuk permulaan untuk bisa menerima atau mengalami baptisan roh adalah yang pertama, adanya kehausan atau kepenuhan roh. Bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Di sana berkata, "Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, 'Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku,
Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Begitu pula yang tertulis dalam Yesaya pasal 44 ayat 3-4, di mana firman Tuhan berkata bahwa sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang kedua adalah permulaan baptisan roh adalah memiliki hubungan yang intens dengan Tuhan setiap saat. Jadi ketika seseorang memulai hidup baru, maka perlu untuk memiliki hubungan yang rutin secara pribadi dengan Tuhan setiap saat. Maka dia akan mengalami baptisan roh ketika dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, untuk mengalami baptisan roh, maka kita perlu memacu diri kita untuk memiliki jam-jam pribadi dengan Tuhan. Selain itu, kita perlu belajar dari para murid yang setia menantikan baptisan roh, artinya berkumpul bersama dan menyembah Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, apa sih dampak dari baptisan roh? Dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, setidaknya ada 5 hal yang dituliskan bahwa ini merupakan dampak dari baptisan roh. Yang pertama, melengkapi kita dengan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Boleh dibaca sendiri dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kemudian yang kedua, mengubah kehidupan doa kita. Itu terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 26-27. Lalu kemudian membangun iman kita, terdapat di dalam 1 Korintus 14 ayat 14. Yang keempat, dampak dari baptisan roh adalah menyempurnakan pujian penyembahan kita. Itu terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepekaan rohani. Itu terdapat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2 dan Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-6. Selanjutnya yang menjadi inti pembahasan pada hari ini, inti pembahasan saya adalah pengaruh baptisan roh terhadap pengembangan diri remaja masa kini. Ada 2 aspek yang saya ambil. Yang pertama aspek spiritual, yang kedua aspek pergaulan. Salah satu dampak dari baptisan roh adalah melengkapi kita dengan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Itu diambil dari aspek spiritual di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Remaja masa kini tumbuh dan berkembang di era di mana iptek semakin hari semakin berkembang dengan pesat. Perkembangan iptek tidak hanya berpengaruh dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya, tetapi juga berpengaruh besar dalam spiritual remaja masa kini. Remaja masa kini hendak menggunakan perkembangan yang ada untuk menjadi saksi Kristus, bukan menjadi batu sandungan. Ini yang harus diperhatikan. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 yang sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, karena ayat ini begitu familiar. Ini menjadi acuan bagaimana remaja mampu bertumbuh dan menjadi teladan positif dimanapun berada. Menjadi teladan yang dimaksud adalah dalam perkataan, dalam sikap, dalam tindakan, dalam kekudusan, dalam pergaulan adalah salah satu cara bagaimana seorang remaja menjadi saksi Kristus. Yang kedua, dari aspek spiritual ini, pengaruh baptisan roh terhadap terhadap remaja masa kini adalah membangun iman. Iman merupakan sebuah tindakan kepercayaan penuh terhadap Sang Juru Selamat. Dengan iman, seorang remaja tidak akan mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam ajaran yang bermunculan di masa kini. Sebab dia sudah memiliki kepercayaan penuh terhadap suatu sosok yang membawanya ke arah yang benar.
Iman juga akan membawa seorang remaja mampu eksis dalam dunia yang semakin marak dengan banyaknya sikap hati yang menjauh dari Tuhan. Iman menuntun remaja untuk semakin hari tetap berada dalam kebenaran yang sejati. Lalu yang kedua adalah aspek pergaulan. Pengaruh baptisan roh terhadap pengembangan diri remaja saat ini adalah aspek pergaulan. Maksudnya adalah dengan adanya baptisan roh yang ada dalam diri remaja pada masa sekarang, mereka mampu memfilter setiap hal yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika berada dalam komunitas sekolah, maka tidak ikut-ikutan untuk mengucapkan bahasa kotor. Seseorang yang sudah mengalami baptisan roh tentu hidupnya mengalami perubahan, baik dari cara berpikir, perkataan, tindakan maupun sikapnya dalam mengambil keputusan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, di situ dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik harus ditingkatkan oleh remaja masa kini. Begitu juga pergaulan yang buruk harus ditinggalkan. Mengapa? Karena barang siapa yang hidup di dalam roh, hidupnya telah diperbaharui menjadi baru. Nah, teman-teman semuanya, jangan takut untuk dijauhkan oleh temanmu, apalagi dengan alasan bahwa kamu sebagai remaja tidak update, tidak kekinian, atau tidak mengikuti perkembangan zaman yang ada dengan menggunakan bahasa-bahasa trending atau bahasa-bahasa yang terlihat keren gitu. Jangan takut dijauhkan oleh teman-temanmu ketika kamu berusaha untuk berbeda dengan mereka. Tetap pertahankan kebenaran yang kamu pegang saat ini. Sebagai remaja yang telah dibaptis oleh roh, hendaknya kita membawa terang dan kebenaran. Ada atau tidak ada orang yang melihatmu, tetap melakukan kebenaran. Ada atau tidak ada orang yang mengawasimu, tetap melakukan kebenaran. Ada atau tidak ada orang yang mengikutimu, tetap melakukan kebenaran. Sebagai remaja dalam mengembangkan diri di masa sekarang, di masa dimana kita hidup di dalam berbagai macam perkembangan yang ada, maka kita harus tetap hidup dan berpegang dalam kebenaran, hidup dalam roh. Sebab roh itulah yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran yang sejati. Demikian hasil presentasi saya. Biarlah ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.